A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Alhamdulillah, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan uraian tajwid di surat Al-Kahfi, dan hari ini insyaallah yang akan kita uraikan adalah ayat 35 dengan ayat 36. Kita mulai saja langsung. Wadakhala. Di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada mad juga. Wadakhala ada satu-satu. Ada nun bertasydid, gunnahnya dipanjangkan. Jannatahu ada mad silah qasiroh. Kenapa ha di sini dibaca silah qasiroh, atau kenapa di sini haknya dimadkan? Kenapa dipanjangkan? Karena haknya terletak di antara dua huruf yang berharokat. Ha ini terletak di antara dua huruf yang berharokat. Huruf sebelumnya ada ta fathah, huruf setelahnya ada wawu fathah. Jadi ha ini diapit oleh dua huruf hidup. Maka kalau ada ha ya, entah itu hu atau hi yang diapit dengan dua huruf hidup, maka pasti si hu atau hi-nya akan panjang. Misalkan kalau ininya hi, jannatihi wa gitu, bakal panjang. Kalau hu juga jannatahu wa. Tapi kalau salah satu huruf yang mengapitnya ini, huruf sebelum atau huruf setelahnya ini sukun salah satunya, maka haknya ge madnya akan gugur. Jadi haknya tidak akan panjang. Seperti itu. Terus kenapa ini mad yang ada pada ha ini disebut qasiroh? Qasiroh itu kalau dalam tajwid artinya dibaca dua harokat. Nah, mad pada ha dibaca dua harokat atau disebut dengan qasiroh itu kalau di depan huruf ha-nya tidak ada hamzah. Jadi dibaca dua harokat. Jannatahu wa gitu. Jannatahu wa huwa. Ini tidak ada mad ya, wa huwa. Wa mad tabi'i. Ada huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah, atau bisa fathah dulu, fathah yang mendahului huruf alif. Fathah bertemu alif gitu boleh. Dibaca dua harokat, mad tabi'i. Zalimul. Nah, tanwin menghadapi lam. Tanwin menghadapi lam adalah idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Idgham yang tidak disertai dengan dengung. Jadi tanwin di sini masuk ke dalam lam. Asalnya zalimun jadi zalimul. Tanwinnya hilang masuk ke lam. Tapi tidak disertai dengung. Jangan zalimul enggak, tapi zalimul ya. Terus tidak boleh dikasih tempo tambahan. Misal gini, zalimul linaf, enggak boleh. Jadi ini hanya lewat saja, zalimul li, langsung gitu. Linaf, fa-nya tiup, alirkan nafasnya. Sihi kalau diwasol dengan kola, hi-nya sama dengan ini. Tapi kalau wakof berhenti, maka ini menjadi hak sukun, hak mati.
linafsih gitu. Linafsih. Qala mad tabi'i alif sukun sebelumnya fathah, tapi ini mad tabi'inya hanya saat wasol saja. Kalau kita berhenti di kalimat qala, maka ini akan berubah, mad tabi'inya akan berubah, tidak lagi menjadi mad tabi'i. Ma adhunnu, ma apa ini? Ada huruf mad yaitu alif mati sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah di kata adhunnu. Nah, ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Huruf madnya di kata ma, huruf hamzahnya di kata adhunnu. Mad apa? Mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat pada riwayat Hafs. Ma nun tasdid samakan, ini tadi dikasih tempo yang panjang gunahnya. Adhunnu nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ingat cara membaca ikhfa adalah menyiapkan makhraj huruf ikhfanya. Jadi saat kita mengikhfakan seperti itu ya, mengikhfakan nun mati dengan ta, makhraj kita bersiap pada huruf ta. Kayak gitu. Jangan lupa untuk memanjangkan gunnah yang ada pada ikhfa ini. Seperti nun bertasydid tadi. Tabida ia mati sebelumnya kasroh, mad tabi'i. Ini sama seperti qola. Mad tabi'i yang ada di tabida ini adalah mad tabi'i saat wasol saja. Saat tabida disambung dengan hadhihi. Kalau kita berhenti di tabida, maka ini bukan lagi mad tabi'i. Mad apa tuh? Nah, itu silakan di scroll lagi pembahasan sebelumnya. Ha mad tabi'i, dhihi ada hi lagi. Nah, sama dengan ini hu ya, hi. Nah, tapi kalau ini mah di depannya bertemu dengan hamzah di kata abada. Kalau tadi mah hu-nya tidak bertemu dengan hamzah, maka disebut qasirah, yakni dibaca 2 harokat. Nah, kalau ini mah hi-nya atau ha-nya bertemu dengan hamzah, berarti dia disebut tawilah. Tawilah. Mad silah tawilah. Apa arti tawilah? Panjang lebih dari 2 harokat. Berapa? Nah, mengikuti mad jaiz munfasil yang ini. Ini tadi berapa? 4 sampai 5 harokat. Nah, ini G mengikuti mad yang ini. Kalau ininya dibaca 4, maka ininya juga 4. Kalau ini dibaca 5, maka mad silah tawilahnya juga dibaca 5 harokat. Seperti itu. Abada mad iwad tanwin diganti menjadi alif saat waqaf. Lanjut. Wa ma adhunnu sama dengan ini, tidak perlu disebutkan lagi, silahkan diuraikan sendiri. Adhun nun tasydid sama dengan ini, praktekkan sendiri. Adhunnus, nah ini ada alif lam syamsiyah, atau ada yang menyebutnya idgham syamsi. Kenapa idgham? Karena alif lam syamsiyah hukumnya idgham. Alif lam yang bertemu dengan 14 huruf sif dzatsana tib thumma sil rahiman tafuzlif dzani'am da'su adhanin zur syarifan lil kiram, itu adalah hukumnya idgham, memasukkan lam mati ini ke dalam huruf ke-14 hurufnya. Kalau di sini salah satu huruf yang 14 itu adalah sin. Nah, idghamnya huruf lam sukun ke huruf sin yang asalnya adzunnul sa'ah jadi adzunnus sa'ah. Ini bisa juga kita sebut dengan idgham mutaqaribaini. Kenapa mutaqarib? Karena lam dan sin makhrajnya berdekatan. Lam dari ujung lidah, sin juga dari ujung lidah, beda penempatannya saja. As-sa'ata ini mad tabi'i tulen. Kalau waqaf di as-sa'ah juga as-sa ini tetap menjadi mad tabi'i. Qaimah
Qaimah, ada huruf mad alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau tadi ma adzunnu dalam dua kata disebut munfasil. Kalau ini disebut muttasil, atau kita biasa menyebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya sama 4 sampai 5 harokat menurut riwayatnya Imam Hafiz. Qa'imatau, tanwin menghadapi wawu, idgham bi gunnah. Kalau tadi tanwin menghadapi lam bila gunnah, kalau ini bi gunnah. Maka saat kita memasukkan tanwin ke wawu harus disertai dengung, dan jangan lupa dengung yang ada pada idgham bi gunnah adalah dengung yang dipanjangkan. Nah, hampir setara dengan pembacaan ini. Qa'imatau, nah, sama ya, harus dimasukkan ke hidung juga. Tau walair, nun mati bertemu ro, idgham bila gunnah. Jadi huruf idgham bila gunnah itu dua, lam dan ro, lam dan ro. Jadi kalau ada nun mati ini ya, atau tanwin menghadapi salah satu huruf, dua huruf, salah satu dari dua huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ro, maka diidghamkan tanpa dengung, tanpa disertai dengung. Walair, dan jangan lupa ini ro-nya tebal. Kenapa? Karena domah. Jangan melihat harokat sebelum, tapi lihat harokat yang ada pada ro-nya. Kalau domah dia berarti tebal. Walair, gitu. Walair ruditu. Nah, ini ada dal sukun bertemu ta. Apa ini hukumnya? Nah, kita tinjau dari pertemuan dua huruf secara makhraj dan sifat. Dari sisi makhraj dan sifat. Dari sisi makhraj, dal dan ta ini satu makhraj, datang dari ujung lidah yang menempel kepada tempat tumbuhnya gigi seri ya. Ada 3 huruf, dal, ta, sama to. Nah, kalau dal dan ta ini bertemu, maka disebut dengan mutajanisain. Jadi di sini ada 2 huruf yang bertemu. Karena dia satu makhraj, 2 huruf ini keluar dari makhraj yang sama, maka disebut mutajanisain. Terus kita tinjau apakah dia idgham atau bukan. Setelah kita tinjau, ternyata dia idgham. Kenapa? Karena huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat. Nah, disebut idgham shogir ya, karena huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Mutajanisain shogir, idgham mutajanisain shogir. Ruditu. Nah, kemudian idgham dari sisi kesempurnaannya, apakah dia nakis atau kamil? Nakis itu kalau huruf yang diidghamkannya tidak total, itu disebut nakis. Jadi masih ada yang tersisa di huruf sukunnya. Tapi kalau secara total huruf sukunnya teh masuk secara total kepada huruf ta, maka disebut kamil. Nah, di sini mah idghamnya idgham kamil. Jadi dalnya hilang. Kenapa? Karena dal dengan ta sama-sama istifal dan sama-sama infitah sifatnya. Jadi masuk secara total, dalnya hilang. Bukan ruditu, tapi ruditu langsung keta, langsung hamas keta, ruditu, bukan ruditu, jangan. Nah, itu ya penjelasannya. Insya Allah nanti ini akan dibahas di next video ya khusus. Ila mantabi'i rabbi mantabi'i la ajidan gunah khairam khay harful lin, khay tidak ada madnya di sini, jangan dipanjangkan. Rom tanwin menghadapi mim sama dengan tanwin menghadapi wawu, yaitu idgham bi gunnah. Berapa idgham bi gunnah hurufnya? 4. Ya, nun, mim, wawu. Nah, ini wawu ada, mim ada ya. Sama cara bacanya, dikasih tempo gunnah yang panjang. Minha, nun mati bertemu ha, idhar halqi. Ha mantabi'i mung ikhfa hakiki, nun mati menghadapi qaf.
Awas, di sini ada dua ikhfa ya. Tadi nun mati bertemu ta, sekarang nun mati bertemu qaf. Bedanya ini di gunahnya. Nun mati bertemu ta, gunahnya tarkik ta. Kalau nun mati menghadapi qaf, gunahnya tebal. Mung tadi ma ini mah mung, bukan bukan gitu, tapi mung qalaba diakhiri dengan mad iwad. Wallahu ta'ala a'lam bis shawab.